Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, setelah kita memantau bagaimana perjalanan arus mudik dari sejumlah pelabuhan, kini kita juga akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana perjalanan arus mudik melalui moda transportasi kereta api. Ada rekan kami Kurnia Amal dari Stasiun Pasar Senen, dan nanti kita juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana arus lalu lintas di Tol Jatibening bersama Leo Chandra. Terlebih dahulu kita menuju Kurnia Amal yang berada di Stasiun Senen. Amal, seperti apa kemudian perjalanan kereta api sejumlah pemudik di sana pada malam hari ini? Baik, selamat malam Agita Mahlika dan juga pemirsa TV One. Betul sekali jika bisa saya gambarkan situasi di Stasiun Pasar Senen jelang Lebaran 2024 dapat kami informasikan kepada Anda. Untuk saat ini kondisi yang ada di Stasiun Pasar Senen ini masih cukup ramai, di mana untuk di ruang tunggunya ini masih terdapat para penumpang yang hendak melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta menuju ke beberapa kota di Pulau Jawa. Dapat kami informasikan kepada Anda, pemirsa dan juga Agita Mahlika, bahwasannya hari ini merupakan puncak dari arus mudik di hari kedua untuk dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, di mana untuk hari ini Pasar Senen Jakarta ini memberangkatkan ada sekitar 26.000 penumpang, di mana untuk dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir pada hari ini memberangkatkan ada sekitar 46.920 penumpang. Dan kemarin di puncak arus mudik yang telah jatuh pada hari kemarin ini memberangkatkan sekitar 47.820 penumpang. Dapat kami informasikan kepada Anda, Agita Mahlika dan juga pemirsa TV One, memang untuk saat ini jika kita lihat dan bisa kita bandingkan pada hari-hari biasanya, kondisi di Stasiun Pasar Senen ini cukup ramai. Dan tadi juga kami pantau dari petugas keamanan ini sudah bersiaga dari pihak stasiun dan juga pihak keamanan dari kepolisian terpantau mengamankan di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan juga tadi kami pantau ada kendaraan taktis dan juga ambulan yang sudah disediakan di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dapat kami informasikan kepada Anda, Agita Mahlika dan juga pemirsa TV One, memang untuk arus mudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini diprediksi angkanya ini akan terus meningkat hingga tanggal 11 April 2024 yang akan datang. Dikarenakan memang jika kita lihat data dari Humas PT KAI ini, untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir ini untuk saat ini memang okupansi atau ketersediaan kursinya ini sudah mencapai lebih dari 100%. Dan dapat kami informasikan kepada Anda, Agita Mahlika dan juga pemirsa, dihimbau kepada para penumpang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kereta api, dihimbau untuk datang lebih awal 1 jam sebelum keberangkatan, karena memang tadi kami pantau di Stasiun Pasar Senen ini ada beberapa penumpang yang terlambat dan tidak dapat melanjutkan perjalanan dan harus membeli tiketnya kembali. Dan juga dihimbau kepada para penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke berbagai kota di Pulau Jawa ini untuk memperhatikan barang bawaan Anda dan juga memperhatikan regulasi dari PT KAI untuk sesuai aturan dari besar bawaan dan juga berat bawaan yang telah ditentukan oleh PT KAI sesuai dengan kelas kereta yang dibeli, yakni ada kelas ekonomi, ekonomi premium, bisnis ataupun eksekutif. Apabila Anda melakukan atau melebihi batas dari bawaan yang telah ditentukan oleh PT KAI, nantinya akan dikenakan biaya tambahan atau denda oleh PT KAI. Dan memang kalau kita lihat di Stasiun Pasar Senen, Agita Mahlika dan juga pemirsa, ini memang destinasi favorit tujuan para pemudik ini antara lain adalah di Yogyakarta, kemudian ke Purwokerto, Tegal, Solo, Bandung, dan juga beberapa kota lainnya.
Dan baru saja ini jika kita lihat untuk di stasiun Pasar Senen ini kereta api menuju Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, kereta api Progo ini baru saja diberangkatkan di stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa, guna menghindari kepadatan di stasiun Pasar Senen Jakarta, bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan menggunakan PT KAI atau kereta api, Anda dapat mendownload aplikasi sehingga Anda dapat mengunduh atau melakukan check-in di HP Anda dan tidak perlu mencetak tiket di counter, dan Anda dapat langsung masuk untuk melakukan boarding ke dalam kereta. Dan dihimbau kepada para penumpang juga untuk memperhatikan tanggal keberangkatan dan juga nama penumpang ini sesuai dengan identitas, dan juga tanggal keberangkatan ini sesuai dengan keberangkatan Anda, karena tadi memang juga ada beberapa penumpang yang datang bukan pada harinya sehingga ia harus membeli tiket kembali ke kampung halamannya. Dapat kami informasikan untuk saat ini memang PT KAI selama masa arus mudik 2024 ini dari tanggal 31 Maret 2024 hingga tanggal 21 April 2024 ini menyediakan sekitar kurang lebih 900.000 tiket, di mana untuk tiketnya sendiri ini sudah terjual atau sudah ludes sekitar 700.000 tiket. Untuk pembagiannya sendiri ini 500.000 tiket ini untuk di stasiun Pasar Senen, dan juga 200 tiket ini untuk di stasiun Gambir Jakarta. Dan dapat kami informasikan kepada Anda, memang tadi kami sempat berbincang dengan para penumpang yang tidak terkebagian tiket. Ia rela menunggu di stasiun Pasar Senen untuk menunggu penumpang lainnya yang hendak meng-cancel tiketnya atau membatalkan tiketnya sehingga ia dapat berangkat ke kampung halaman. Dan juga dihimbau kepada para penumpang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kereta api untuk memperhatikan barang bawaan Anda dan juga memperhatikan kenyamanan penumpang lainnya untuk tidak membawa barang-barang yang dilarang seperti buah-buahan berbau, kemudian juga ada beberapa barang-barang yang memang dilarang untuk dibawa masuk ke dalam kereta api. Dan dapat kami informasikan untuk fasilitas di stasiun Pasar Senen ini menjelang puncak arus mudik Lebaran 2024, berbagai persiapan juga telah dilakukan oleh PT KAI, diantaranya menambah bangku kursi di ruang tunggu, kemudian juga telah menambah jumlah personel keamanan di stasiun Pasar Senen Jakarta. Kemudian menurut pantauan kami di lapangan juga pemirsa dan Agita, ini juga ada pos pelayanan Lebaran 2024 yang bersiaga 24 jam di depan stasiun Pasar Senen Jakarta. Dapat kami informasikan kepada Anda pula, Agita Malika dan juga pemirsa, di sini juga tersedia ruang bermain anak, kemudian juga terdapat posko kesehatan yang sudah disediakan di depan pintu masuk stasiun Pasar Senen dan juga pintu keluar stasiun Pasar Senen. Dan dapat kami informasikan kepada Anda, Agita Mahlika dan juga pemirsa TV One, untuk di stasiun Pasar Senen ini juga disediakan sekitar 5 mesin untuk mencetak boarding pass Anda 1 jam sebelum keberangkatan. Dan juga untuk mengantisipasi keterlambatan, maksud kami untuk mengantisipasi keterlambatan, Anda disarankan untuk tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta ini sekitar 1 jam sebelum keberangkatan Anda. Dan juga tadi jika kita lihat data pemirsa, untuk kemarin tanggal 6 April 2024 maksud kami, itu merupakan puncak dari arus mudik, di mana untuk total jumlah penumpang dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir Jakarta ini sekitar 47.000 penumpang. Dan untuk saat ini, di hari ini maksud kami, di stasiun Pasar Senen dan juga di stasiun Gambir ini jumlah penumpang ini masih cukup tinggi, yakni sekitar 46.000 penumpang. Di mana untuk pembagian kelasnya sendiri seperti kita ketahui bahwasannya ada ekonomi, kelas ekonomi premium, kemudian kelas bisnis dan juga kelas eksekutif. Dan dapat kami informasikan kepada Anda, Agita Malika dan juga pemirsa TV One, bahwasannya untuk hari ini hingga tanggal 11 Januari 2024 yang akan datang, ini tiketnya sudah ludes habis terjual untuk ke destinasi
kota-kota yang berada di Pulau Jawa. Dapat kami informasikan PT KAI di masa mudik libur lebaran ini pada tanggal 31 Maret 2024 hingga tanggal 21 April 2024 ini telah mengoperasikan sekitar 1.688 kereta api, di mana juga tadi kami sempat berbincang dengan Humas PT KAI juga menyediakan kereta api tambahan ke berbagai destinasi pilihan yang ada di Pulau Jawa. Dan dapat kami informasikan untuk kapasitas tempat duduk yang tersedia yakni sekitar 900.000 tempat duduk dengan rata-rata per hari ini mencapai 43.816 tempat duduk, dan hingga saat ini untuk yang terjual ini sekitar 751.908, untuk okupansi ini sudah sekitar 80%. Dapat kami informasikan untuk destinasi favorit bagi para pemudik ini tadi juga sudah saya sebutkan ada ke Yogyakarta, Semarang, Bandung, Purwokerto, Kutoarjo, dan juga Tegal. Ini memang destinasi yang menjadi favorit dari para pemudik. Jika kita bandingkan, Agita Mahlika dan juga pemirsa, situasi di Stasiun Pasar Senen saat ini pukul 23.00 ini jika dibandingkan pada hari-hari biasanya, di ruang tunggu ini masih cukup ramai. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa bahwasannya sukacita para pemudik ini sudah bisa saya rasakan di Stasiun Pasar Senen Jakarta, di mana tadi kami sempat berbincang dengan para pemudik yang hendak pergi ke Yogyakarta, di mana untuk pembelian tiket sendiri ia sudah menyiapkan atau harus war 1 bulan sebelum keberangkatan untuk bisa pulang menemui sanak saudara dan menghabiskan libur Lebaran 2024 di kampung halaman. Dan memang jika kita lihat pemirsa di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini sudah tersedia berbagai fasilitas yang digunakan untuk para penumpang yang menunggu, seperti kursi tunggu, kemudian juga ada fasilitas untuk mengisi baterai daya di beberapa titik. Dan tadi kami juga melihat pantauan di Stasiun Pasar Senen ini ada working space bagi para penumpang yang hendak melakukan pekerjaan, disediakan ruang untuk bekerja di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan untuk pengamannya sendiri, Agita Mahlika dan juga pemirsa TV One, ini juga terpantau pengamannya sudah dilakukan dari pihak KAI maupun dari pihak kepolisian sudah terpantau berjaga sejak tadi pagi. Tadi juga saya pantau di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini terdapat 1 kendaraan taktis dan juga telah disediakan ambulans dan juga disediakan pos pelayanan dari pihak kepolisian. Dan kami himbau kembali kepada para penumpang yang hendak melakukan perjalanan untuk mematuhi aturan besaran dan juga berat barang bawaan yang hendak dibawa ke dalam kereta api untuk tidak melebihi dan sesuai dengan tiket yang dibelinya dan sesuai dengan kelas eksekutif, ekonomi premium, bisnis maupun kelas ekonomi. Di mana jika para penumpang ini membeli atau membawa barang bawaan melebihi aturan yang ditentukan, nantinya akan dikenakan denda sesuai dengan kelas yang telah ditentukan. Dan dapat kami informasikan untuk saat ini memang dari hari ini terutama Agita Mahlika dan juga pemirsa, dari Stasiun Gambir Jakarta ini telah memberangkatkan 41 kereta api jarak jauh dan juga terjual sekitar 19.315 seat dengan okupansi keterisian tempat duduk ini sekitar 101,6%. Sementara jika kita melihat data di Stasiun Pasar Senen Jakarta di hari ini setelah dioperasikan atau dijalankan 38 kereta api jarak jauh dengan tempat duduk atau ketersediaan tempat duduk ini sebanyak 25.944 tempat duduk dan sudah terjual sekitar 26.660 tempat duduk.
di mana untuk okupansi di stasiun Pasar Senen Jakarta ini sebanyak 102,8%. Dan dapat kami informasikan kepada Anda, Agita Mahlika dan juga pemirsa TV One, ini untuk saat ini dari PT KAI telah menyediakan sekitar 1.688 kereta api selama masa mudik libur Lebaran pada periode 31 Maret dan juga hingga tanggal 21 April 2024. Dan tak hentinya kami ingatkan kepada pemirsa yang hendak melakukan perjalanan ke beberapa kota di Pulau Jawa menggunakan kereta api untuk membawa barang bawaan sesuai dengan ketentuan, kemudian untuk hadir di stasiun ini kurang lebih 1 jam sebelum keberangkatan agar tidak terjadi kepadatan di ruang tunggu, dan juga untuk memastikan tanggal keberangkatan ini sesuai dengan jadwal Anda dan nama yang tertera di tiket ini sesuai dengan nama di identitas Anda. Dan dapat kami informasikan, Agita Mahlika dan juga pemirsa, untuk saat ini memang proses dari boarding kereta ini juga dari kereta Tawang Jaya ini sedang dilakukan. Dan jika kita bisa gambarkan, Agita Mahlika dan juga pemirsa TV One, untuk di ruang tunggunya sendiri ini juga sudah dipadati dari tadi siang hingga malam ini cukup ramai. Padahal jika kita lihat saat ini waktu menunjukkan pada pukul 23:11, di mana untuk saat ini memang untuk keterisian dari ruang tunggu di stasiun Pasar Senen ini cukup tinggi, di mana tadi pemudik ini juga mengatakan bahwasannya ia puas dengan layanan ruang tunggu yang disediakan. Bukan hanya ruang tunggu saja, fasilitas seperti musola dan juga toilet ini juga tadi para penumpang mengatakan cukup bersih dan cukup nyaman ketika menggunakan layanan dari PT KAI ini. Dapat kami informasikan kepada Anda, Agita Mahlika dan juga pemirsa, bahwasannya untuk okupansi keterisian tiket sendiri ini sudah penuh atau sekitar mencapai 100% hingga tanggal 11 April 2024 yang akan datang. Nantinya kami akan terus mengupdate terkait puncak arus mudik di stasiun Pasar Senen. Untuk sementara kembali ke Anda di studio, Agita. Ya baik, Amal, sedikit saja jika Anda tadi menginformasikan untuk okupansi ini sudah mencapai 100%, sudah ada 700.000 tiket yang terjual. Apakah memang pihak PT KAI Daop 1 ini akan menambah rangkaian kereta api untuk mengakomodir para pemudik yang masih ingin berangkat untuk H-2 ataupun H-1 menuju Lebaran? Baik, Agita Mahlika dan juga pemirsa TV One, untuk mengakomodir jumlah atau lonjakan dari para pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman ini, PT KAI memang sudah telah melakukan penambahan gerbong kereta dan juga jumlah kereta tambahan ke berbagai destinasi yang ada di Pulau Jawa, destinasi favorit seperti Yogyakarta dan berbagai destinasi favorit bagi para pemudik. Di mana untuk saat ini PT KAI ini telah mengoperasikan di masa libur libur Lebaran 2024 ini sudah mengoperasikan sekitar 1.800 perjalanan kereta api, di mana untuk setiap harinya ini rata-rata sekitar 70 kereta api yang dioperasikan oleh PT KAI, di mana juga untuk informasi yang kami dapatkan memang untuk di Daop 1 Jakarta ini untuk okupansi tiket ini sudah mencapai lebih dari 100% hingga tanggal 11 April 2024. Dan memang jika para pemudik yang hendak melakukan perjalanan menggunakan layanan kereta api ini, Anda apabila belum mempunyai tiket, Anda dapat langsung datang ke stasiun terdekat. Untuk di Jakarta ini bisa di stasiun Pasar Senen atau stasiun Gambir untuk Daop 1 untuk menunggu nantinya apakah ada para penumpang yang membatalkan tiket sehingga dapat membeli tiket secara go show. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan Humas PT KAI bahwasannya apabila Anda tidak kebagian tiket secara online, Anda dapat membeli tiketnya secara go show, dan itu pun juga situasional melihat apakah ada ketersediaan bangku apabila ada penumpang yang membatalkan tiket perjalanan, seperti itu, Agita.
Terima kasih Kurnia Amal, informasi langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dari Stasiun Senen, pemirsa, kita akan memantau bagaimana situasi arus mudik di Tol Jatibening. Sudah ada rekan kami Leo Chandra. Leo, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Agita dan juga pemirsa. Memang untuk arus mudik ini memang sangat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin melakukan pulang kampung ke kampung halaman dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan ini memang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin bertemu dengan sanak keluarga dan juga menyambut Hari Lebaran. Dan seperti yang terlihat juga Agita dan juga pemirsa di layar kaca Anda di tempat saya mengabarkan di Tol Cikampek kilometer 9, ini merupakan titik awal dari Tol Layang MBZ dan ini sudah memasuki H-3 menuju Lebaran 1445 Hijriah. Pantauan kami langsung dari Jalan Layang MBZ ini memang terlihat sejumlah kendaraan yang didominasi memang merupakan mobil pribadi seperti itu yang berjenis sedan, kemudian SUV dan juga minibus, dan juga sejumlah bus besar yang bermuatan penumpang. Dan kemudian Agita dan juga pemirsa yang bisa kami sampaikan bahwasannya untuk pantauan sampai saat ini dari H-7 hingga H-4 Lebaran sudah ada sebanyak 714.000 lebih kendaraan yang keluar dari Jakarta, yang dimana memang bisa dikatakan Agita dan juga pemirsa bahwasannya untuk arus mudik 2024 ini mengalami kenaikan 12,97% dibanding dengan tahun lalu. Dan untuk Tol Layang MBZ ini juga diberlakukan sistem buka tutup untuk mengantisipasi adanya kepadatan para arus mudik. Dan juga bisa diperlihatkan juga Agita dan juga pemirsa bahwasannya untuk saat ini untuk Jalan Layang MBZ terpantau ramai lancar, di mana memang kendaraan yang didominasi ini berplat dari Sumatera, kemudian Banten dan Jakarta ini akan menuju ke kota-kota yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, di mana juga ini terlihat kepadatan jumlah volume kendaraan itu seperti yang saya sampaikan tadi itu dengan mobil pribadi begitu. Dan juga pihak kepolisian juga memberlakukan e-tilang di 2 titik kilometer 10 masuk dari tol lingkar luar dan juga tol dalam kota, di mana pada tanggal 5 hingga tanggal 9 nanti untuk arus mudik ini sudah diberlakukan ganjil genap. Untuk di tanggal 5 sampai tanggal 7 hari ini saya mengabarkan untuk Anda pemirsa bahwasannya sudah diberlakukan ganjil dan genap itu dimulai pada pukul 2 siang sampai nanti pukul 24.00. Bisa dikatakan bahwasannya tinggal beberapa waktu lagi ini akan Jalan Layang MBZ ini akan terus dipenuhi oleh pemudik dengan menggunakan kendaraan pribadi mobil. Dan juga untuk di tanggal 8 dan juga tanggal 9 April 2024 Agita dan juga pemirsa, sistem ganjil genap ini juga akan diberlakukan sejak pagi jam 8 pagi hingga nanti pukul 24.00. Dan juga informasi terkini Agita juga pemirsa bahwasannya Korlantas Polri NTMC ini dibuka kembali kontraflow Jakarta Cikampek dari kilometer 36 ke kilometer 47 dengan 1 jalur, kemudian di kilometer 47 sampai kilometer 48 ini 2 lajur, kemudian 48 kilometer 66 ini menggunakan 3 lajur, kemudian kilometer 66 dan juga kilometer 70 ini 2 lajur, dan yang terakhir ada kilometer 72 hingga kilometer 414 ini masih berlangsung one way. Dan untuk Jasa Marga sendiri ini sudah mencatat ada sebanyak 551.876 kendaraan yang sudah meninggalkan kota Jabodetabek untuk nantinya para pemudik ini meninggalkan kota Jakarta menuju kota-kota yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Dan juga yang bisa kami sampaikan bahwasannya di sekitar dari Jalan Layang MBZ ini juga terdapat posko terpadu Polda Metro Jaya, di mana memang posko ini bertujuan untuk pihak-pihak kepolisian dapat mengamankan arus lalu lintas, memantau bagaimana kepadatan jumlah arus lalu lintas para pemudik, di mana memang didominasi dengan kendaraan pribadi mobil seperti itu. Dan euforia masyarakat dalam menyambut mudik sendiri, Agita dan juga pemirsa, ini terlihat dari adanya
barang-barang yang dibawa di atas mobil begitu ya, dan juga kemudian himbauan bagi para pemudik yang ingin pulang kampung ke kampung halamannya agar tetap harus selalu memantau, melihat, karena kita melihat bahwasannya Gita dan juga pemirsa di tol layang MBZ ini juga sebelumnya tadi sempat mengalami hujan yang cukup deras, sehingga pihak kepolisian juga ini terus memantau karena mengingat bahwasannya kondisi cuaca saat ini masih terpantau adanya curah hujan yang cukup ekstrim begitu. Dan untuk saat ini memang terpantau pada malam ini saya mengabarkan tepat di pukul 11:20 waktu Indonesia Barat ini terpantau cuaca sudah kembali normal, sehingga para pemudik ini dapat melakukan arus mudik. Dan juga dipastikan bahwasannya setiap pemudik ini harus memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, kemudian jumlah barang bawaan ataupun muatan barang bawaan itu tidak sampai melebihi kapasitas mobil, dan juga pastikan dalam kondisi keadaan prima dan juga sehat bagi para pemudik. Karena mengingat bahwasannya memang untuk mudik tahun 2024 ini disambut sangat meriah oleh masyarakat, sehingga memang mengalami peningkatan dibanding dengan arus mudik tahun sebelumnya. Dan kami akan terus memantau dan juga menyampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah pantauan arus mudik di Jalan Layang MBZ. Untuk sementara begitu, Agita, kembali ke Anda di studio. Ya, Leo, tadi Anda menginformasikan untuk tol layang MBZ atau di area MBZ ini nanti akan diberlakukan ganjil genap. Anda bisa detailkan untuk ganjil genap ini akan diberlakukan mulai tanggal berapa, pukul berapa, dan di kilometer berapa sampai berapa? Ya, Agita Malika, memang pihak kepolisian sudah memberlakukan ganjil genap ini sejak tanggal 5 April 2024 hingga nanti untuk arus mudik di tanggal 9 April 2024. Untuk secara detail yang akan saya sampaikan atau saya rincikan, Agita Malika, bahwasannya memang untuk sistem ganjil dan genap ini diberlakukan dari tanggal 5 sampai tanggal 7 itu akan mulai diberlakukan pada pukul 2 siang hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian akan dilanjutkan pada tanggal 8 dan juga tanggal 9 April 2024. Ini dimulai ganjil genap itu diberlakukan pada pukul 8 pagi hingga pukul 24.00. Tujuan dari pihak kepolisian untuk melakukan sistem ganjil genap ini memang, Agita Malika dan juga pemirsa, untuk mengantisipasi adanya kepadatan penumpang ataupun kepadatan volume kendaraan yang melakukan arus mudik dari kota-kota, yaitu kota Sumatera, kemudian Banten dan juga Jakarta. Dan juga yang bisa kami sampaikan, Agita Malika dan juga pemirsa, bahwasannya selain ganjil genap ini diberlakukan, pihak kepolisian juga telah menginformasikan terkait e-tilang yang sudah dibagi ke dalam 2 titik di kilometer 10 mulai masuk dari tol lingkar luar dan juga tol dalam kota. Dan seperti yang terlihat, Agita Malika dan juga pemirsa, memang sampai malam ini saya mengabarkan untuk Anda tepat di pukul 11:22 waktu Indonesia Barat masih terus diramaikan oleh para pemudik yang menggunakan ataupun mendominasi dengan menggunakan kendaraan pribadi, mobil dan juga minibus. Mengingat bahwasannya memang antusias masyarakat menyambut pulang kampung, menyambut Lebaran Idul Fitri 1445 Hijrah ini sangat begitu meriah dan juga sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat agar nantinya bisa berkumpul dengan sanak keluarga. Begitu, Agita, kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo Chandra, informasi langsung dari tol MBZ, dan juga tadi ada rekan kami Kurnia Amal, informasi dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Sesaat lagi usai jeda pemirsa, kita juga akan memantau bagaimana kemudian perjalanan arus mudik dari Pelabuhan Merak, Banten, dan juga dari Indramayu serta Garut, Jawa Barat. Sesaat lagi usai jeda pemirsa.